Halo semua, perkenalkan nama saya Hendra. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang usaha minuman. Minuman apa yang akan kita bahas? Mungkin minuman yang dulu pernah viral, tetapi sampai sekarang masih tetap eksis. Minuman apakah itu? Yap, benar sekali. Minuman yang akan kita bahas adalah es cappuccino cincau. Jadi, saya akan membagikan perhitungannya, mulai dari menghitung modal, menghitung biaya sewa, sampai menghitung keuntungannya. Saya akan menghitung semua bahan dengan sangat terperinci. Jadi, kalian tidak perlu khawatir akan mendapatkan nilai perhitungan yang salah. Selain itu, saya juga akan membagikan tips dan trik agar usaha es cappuccino cincau ini menjadi laris dan banyak pembelinya. Pertama, saya akan bertanya, apakah kalian tahu apa itu es cappuccino cincau? Mungkin untuk sebagian orang ada yang mengetahuinya, namun sebagian lagi mungkin belum tahu apa itu es cappuccino cincau. Jadi, untuk yang tidak tahu, saya akan sedikit menjelaskan apa itu es cappuccino cincau. Es cappuccino cincau adalah minuman blender dengan rasa cappuccino dan diberikan topping cincau. Mungkin minuman ini terlihat sangat simpel, tetapi keuntungan yang didapat dari es cappuccino cincau ini sangat menguntungkan loh. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk perhitungannya seperti ini. Untuk perhitungannya seperti ini. Untuk perhitungan modal es cappuccino cincau, kita akan membagi 3 tahap perhitungan. Perhitungannya meliputi perhitungan pertama ada modal tetap, lalu ada modal bahan pokok, selanjutnya ada biaya sewa. Untuk awal, kita akan membahas modal tetap dulu. Modal tetap ini berbeda dengan modal pokok. Kalau modal pokok, kita harus membelinya setiap bahannya habis. Sedangkan modal tetap itu hanya dibeli bila barang tersebut rusak. Contohnya seperti blender. Bila blendernya rusak, maka kita harus membelinya, dan itu tidak membeli setiap saat, tapi hanya saat blender itu rusak. Sedangkan kalau modal pokok, kita harus membelinya setiap bahan bakunya itu habis. Modal tetap. Di modal tetap, kita ada gerobak. Ini modal paling besar. Harga gerobak adalah 3 juta rupiah. Lalu, selanjutnya ada mesin kapsiler. Untuk harganya sendiri adalah 650.000. Setelah itu, peralatan yang paling penting adalah blender. Untuk harganya sendiri bervariasi ya, tapi agar awet jadi saya membeli yang harganya 1 juta. Sebenarnya untuk variasi blender ini ada banyak. Ada yang harganya 300, 350, 400, bahkan sampai ada yang di atas 1 juta. Tetapi saya memilih yang harganya 1 juta. Kenapa saya memilih 1 juta? Karena keawetannya, dan sudah terbukti
di setiap pedagang es cappuccino cincau menggunakan blender dengan harga 1 juta. Kalau yang 300.000, 350.000 itu tidak bisa untuk berjualan, hanya untuk pribadi. Contoh seperti untuk memblender es 1-2 doang, tidak bisa untuk banyak. Sedangkan untuk yang di atas 1 juta itu sama seperti yang 1 juta, hanya saja akan mubazir bila kita menggunakan blender yang di atas 1 juta. Selanjutnya ada tempat bahan. Tempat bahan ini harganya 30.000. Tetapi kita membutuhkan 4 tempat bahan. 4 tempat bahan ini itu untuk tempat serbuk cappuccino, untuk tempat gula, tempat topping yaitu cincau dan juga bubble. Jadi totalnya ada 4. Nah, lalu kita hitung 30.000 dikali 4 sama dengan 120.000. Untuk tempat esnya kita juga membutuhkan termos. Harga termos es juga bervariasi ya, dari yang kecil sampai yang besar. Untuk termos es sendiri kita membeli yang harganya 100.000. Yang ini dapat menampung 10 es plastik kiloan. Mungkin yang tidak tahu plastik kiloan itu apa. Plastik kiloan itu adalah tempat es yang biasanya ada di rumah-rumah ya. Kayak kita mengisi 1 liter plastik, lalu kita dinginkan di freezer. Nah, selanjutnya barang yang kita butuhkan adalah skop es atau sendok es untuk mengambil es dari termos. Untuk harganya sendiri adalah Rp11.000. Lalu barang yang terakhir yang kita butuhkan adalah sendok takar. Sendok takar ini kita juga membutuhkan 4 sendok. Nah, 4 sendok ini untuk serbuk cappuccino, gula, cincau, dan juga bubble. Untuk harganya sendiri adalah 5.000 per piece. Karena kita membutuhkan 4, jadi 5.000 dikalikan 4. Lalu hasilnya adalah 20.000. Nah, sekarang semuanya sudah terkumpul. Saatnya kita menghitung berapa jumlah modal tetap yang dibutuhkan. Modal yang kita butuhkan adalah 4.900.000. Ingat ya, 4.900.000, bukan 4.900.000. Karena walaupun hanya 1.000, kita harus tetap menghitungnya. Selanjutnya, kita akan menghitung modal bahan pokok. Modal bahan pokok di sini meliputi serbuk cappuccino, gula, es batu, plastik sealer, gelas 16 oz, sedotan, dan toppingnya ada cincau, bubble, oreo, dan juga keju.
Biaya modal untuk masing-masing bahan akan saya sebutkan. Yang pertama, ada serbuk cappuccino. Untuk harga serbuk cappuccino sendiri per kilonya 65.000. Lalu selanjutnya ada gula. Untuk harga gula per kilonya 13.500. Untuk harga es batu, karena saya memakai es batu yang menggunakan plastik kiloan, jadi saya menghitungnya satu termos es. Jadi harga es batu 20.000. Plastik sealer atau plastik penutup cup harganya 90.000. Harga gelas 16 oz adalah 10.000. Lalu untuk sedotannya sendiri kita menggunakan sedotan bubble yang harganya adalah 10.000. Selanjutnya ada topping cincau. Harga cincau sendiri adalah 30.000. Nah, 30.000 ini adalah harga setengah box ya. Setengah box itu berisi 12 potong cincau. Lalu selanjutnya ada topping bubble. Untuk harga bubble per kilonya adalah 23.000. Selanjutnya ada tambahan topping yaitu Oreo. Oreo ini harganya 21.000. Satu kotak isi 12. Untuk yang terakhir ada topping keju. Topping keju sendiri yang saya pakai adalah yang 2 kg. Harganya sendiri adalah 100.000. Setelah semua bahan pokok sudah disebutkan, berapa saja biaya modalnya? Sekarang saatnya kita untuk menghitungnya. Setelah dihitung, ternyata hasil modal biaya pokok adalah sebesar 372.500. Kali ini kita akan menghitung berapa modal dari 1 cup es cappuccino cincau. Jadi kita akan menghitung berapa makan cincau. Yang pertama, kita akan menghitung pemakaian serbuk cappuccino. 1 kilo serbuk cappuccino cincau harganya 65.000. Serbuk cappuccino biasanya dipakai untuk 44 cup atau 44 gelas. Jadi kita bagi 65.000 dibagi 44 untuk 44 cup. Total yang didapat adalah 1.477. Yang kedua ada gula. Gula yang kita pakai adalah gula kiloan yang ada di minimarket. Contohnya seperti GMP, Gulaku, Rose Brand, dan lain-lain. 1 kilo gula harganya adalah 13.500. Pemakaian 1 kilo gula biasanya untuk 29 cup. Nah, sekarang kita bagi 13.500 dibagi 29, jadi hasil yang didapatkan adalah Rp465. Selanjutnya,
Yang ketiga ada es batu. Seperti yang sudah saya katakan, saya di sini menggunakan es batu plastik kiloan. Satu es batu harganya Rp2.000. Lalu satu es baru bisa menjadi 5 gelas. Karena saya menghitungnya satu termos es, jadi saya akan menghitung satu termos es, berarti total biayanya adalah Rp20.000. Satu termos es harganya Rp20.000. Pemakaian per satu termos es bisa untuk 50 cup. Jadi kita akan membaginya. Rp20.000 dibagi 50. Di sini kita mendapatkan hasilnya Rp400 per cup. Yang keempat, ada plastik sealer atau bisa disebut plastik cup. Plastik sealer yang kita gunakan harganya adalah Rp90.000 dengan isi per rollnya 3.000. Sekarang kita akan bagi 90.000 kita bagi 3.000, hasilnya adalah Rp30. Lalu selanjutnya yang kelima, ada sedotan. Sedotan yang kita pakai adalah sedotan bubble. Sedotan bubble sendiri harganya adalah Rp10.000 dengan isi per paknya 120 piece. Jadi kita akan bagi harga Rp10.000 dibagi 120 piece. Total yang kita dapat adalah Rp83. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pemakaian toppingnya. Yang pertama ada topping cincau. Mari kita hitung. Harga setengah box cincau adalah Rp30.000. Dan setengah box tersebut kita mendapatkan 12 potong cincau. Dan per satu potong cincaunya kita bisa mendapatkan takaran topping untuk 6 cup. Jadi 12 potong cincau bisa didapatkan untuk 72 topping atau untuk 72 cup. Sekarang akan kita bagi 30.000 dibagi 72. Hasilnya adalah Rp416. Selanjutnya, kita akan menghitung topping khusus. Yang dimaksud topping khusus di sini adalah topping yang menambah biaya untuk mendapatkannya. Dan biaya tambahan untuk topping-topping khusus ini adalah Rp2.000. Yang pertama, ada topping bubble. Topping bubble yang kita pakai adalah bubble kiloan yang biasa dijual di agen-agen yang ada di pasar. 1 kilo bubble harganya adalah Rp23.000. Nah, 1 kilo bubble ini bisa untuk 34 cup atau untuk 34 topping ya. Jadi akan kita bagi 23.000 dibagi 34. Total yang kita dapat adalah Rp676. Selanjutnya, yang kedua, ada topping Oreo. Topping Oreo yang kita pakai seharga Rp21.000 dengan isi 12 piece. Lalu, isi per piece-nya terdapat 4 buah Oreo. Dan kita hanya memakai 2 buah Oreo untuk topping per cupnya. Jadi, 1 pak Oreo bisa untuk 24 cup. Jadi, bila kita hitung-hitung 21.000 dibagi 24, maka hasil yang kita dapat adalah 875 per cup. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, ada topping keju. Keju yang kita pakai
yang 2 kilo yang harganya adalah 100.000. Untuk keju 2 kilo sendiri bisa jadi topping untuk 125 cup. Jadi bila dibagi 100.000 dibagi 125, maka hasil yang kita dapat adalah Rp800. Sekarang akan kita jumlah berapa total modal bahan pokok yang kita perlukan untuk membuat es cappuccino cincau per cupnya. Nah, selesai sudah tugas kita dalam menghitung biaya bahan pokok untuk 1 cup es cappuccino cincau. Sekarang saatnya saya akan menghitung berapa sih modal es cappuccino cincau per cup dan berapa sih keuntungannya. Perhitungannya seperti ini. Bila harga es cappuccino cincau yang kita jual adalah sebesar Rp5.000, maka keuntungan yang kita dapat adalah harga jual per cup dikurangi jumlah modal bahan pokok per cup. Jadi 5.000 dikurangi 2.871, maka hasil yang didapat adalah 2.129. Kalau kita berhasil mendapatkan keuntungan per harinya adalah 50 cup, maka keuntungan bersih yang kita dapatkan adalah 50 cup dikali 2.129. Hasilnya adalah Rp106.450. Lalu, bila keuntungan kita stabil di angka 50 cup per hari, maka dalam 30 hari kita bisa mendapatkan hasil 30 dikali 106.450. Hasilnya 3.193.500. Bagaimana? Lumayan bukan? Oh iya, hitungan tersebut belum termasuk topping khusus ya. Karena topping khusus ini sifatnya opsional. Ada yang mau pakai, ada juga yang tidak. Tapi saya akan menghitung berapa sih keuntungan dari topping-topping khusus ini. Saya akan menghitung topping-topping khusus ini dimulai dari bubble. Harga jual bubble adalah Rp2.000. Lalu dikurangi modal biaya pokok yaitu 676. Maka hasilnya adalah 1.324. Lalu kita kalikan jumlah per cup yang didapat dari 1 kg bubble yaitu 34. Hasil akhirnya adalah 45.016. Lumayan bukan? Hasilnya hampir 2 kali lipat dari modalnya. Selanjutnya ada Oreo. Harga jual Oreo adalah Rp2.000. Lalu dikurangi modal biaya pokok yaitu 875. Maka hasilnya adalah 1.125. Lalu kita kalikan jumlah per cup yang didapat dari 1 pak Oreo yaitu 24. Hasil akhirnya adalah
27.000. Keuntungannya bahkan 2 kali lipat lebih besar dari modalnya. Sangat menguntungkan sekali ya. Lalu, topping khusus yang terakhir adalah keju. Harga jual keju sendiri adalah Rp2.000, sama seperti topping-topping khusus yang lainnya. Nah, Rp2.000 ini lalu dikurangi modal biaya pokok, yaitu Rp800. Maka hasilnya adalah 1.200. Lalu kita kalikan jumlah per cup yang didapat dari 2 kg keju, yaitu 125. Hasil akhirnya adalah 150.000. Wow, sungguh keuntungan yang sangat luar biasa ya. Apa kalian masih ingin menjual es cappuccino cincau setelah melihat ini? Atau kalian ingin mengurungkannya karena menurut kalian keuntungannya sangat sedikit? Tapi kalian harus ingat, kalau produk khusus ini tidak selalu dipilih oleh pembeli. Jadi menjualnya gampang-gampang susah. Tergantung bagaimana kita menawarkannya. Bila kalian pintar dalam menawarkan topping khusus ini, maka keuntungan besar bisa kita kantongi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah biaya sewa. Seperti yang sudah saya katakan sejak awal, biaya sewa ini tidak selalu dihitung, tergantung tempat. Ada yang sewa di teras minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, ada juga yang di pinggir jalan, bahkan ada yang di teras rumahnya. Dan setiap tempat, besar biaya sewanya juga berbeda-beda. Untuk menghitung pengeluaran biaya sewa, cukup mudah kok. Total pendapatan bersih kita selama 1 bulan, kita kurangi harga biaya sewa. Gimana? Cukup mudah bukan? Semua perhitungan sudah kita bahas, dari modal biaya tetap, bahan pokok, sampai biaya sewa. Saya harap kalian semua bisa paham sampai sini. Jadi, untuk sesi ini saya akhiri sampai di sini. Sesuai janji, saya akan memberikan tips dan trik agar usaha cappuccino cincau ini semakin laris dan banyak keuntungannya. Jadi, untuk tipsnya adalah kita perbanyak variasi rasa agar pembeli kita tidak bosan dan menjadi penasaran dengan rasa-rasa yang ada. Bila perlu, kita tambahkan juga minuman saset seperti Pop Ice, Good Day, dan juga Denkau. Lalu selanjutnya kita bisa memberi harga Rp6.000 untuk es cappuccino cincau kita. Kalian tidak perlu takut kalau minuman kita ini tidak laku, karena kebanyakan orang lebih memilih rasa dibandingkan harga. Jadi kalau rasanya enak, pasti mereka tidak memikirkan harga yang hanya selisih sedikit saja. Untuk topping, cincaunya bisa kita kurangi sedikit. Dari yang satu potongnya bisa untuk 6 gelas, kita bisa jadikan 3 potong cincau bisa untuk 19 gelas. Lalu untuk sedotannya juga kita bisa akalin. Sebelumnya kita kan hanya menggunakan sedotan bubble. Jadi kali ini kita akalin dengan membeli sedotan bubble yang lebih kecil, atau bisa dibilang sedotan cincau. Jadi sedotan bubble bisa untuk topping bubble dan Oreo yang besar-besar. Sedangkan sedotan yang kecil atau bisa dibilang sedotan cincau bisa untuk cincau dan keju. Saya menyarankan hal tersebut karena bisa menghemat budget kita. Harga sedotan sama-sama 10.000, tetapi isinya berbeda. Bila sedotan besar atau sedotan bubble isinya 120, maka sedotan kecil atau sedotan cincau isinya 150. Kalau dihitung-hitung lumayan bisa menghemat biaya kan?
Jadi itu saja tips yang bisa saya berikan. Semoga saja kalian yang ingin membuka usaha cappuccino cincau bisa menjadi sukses setelah menonton video ini. Semoga video edukasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini dan tunggu video-video edukasi yang lainnya. Sampai jumpa.